Pak Koko dari Finplus, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Mas Erik Sugarta dari Solusi Kita. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Mas. Juga kita punya Pak Yohanes dari Uangmi. Pagi, Pak Yo. Pagi, Bu Nadira. Ada Mbak Nia dari Avante. Pagi, Madira. Halo, selamat pagi, Mbak. Ada Ibu Indri. Selamat pagi, Bu Indri. Selamat pagi, Madira. Apa kabar semuanya? Oh, baik. Juga ada rekan dari UMKM kita ya, Pak Tulus ya. Selamat pagi, Mbak Nadira. Selamat pagi, Pak Tulus. Pagi, Pak Koko, Tulus. Yohanes Bunia, Pak Bu Indri. Pagi, Pak. Oke, bagaimana ini kabarnya? Pagi, Pak. Kayaknya Ya. Alhamdulillah baik. Baik, semua. Baik, excited semuanya untuk excited ya. Baik. Siap. Baik, ini sedikit saya jelaskan dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, pertama, saya mewakili panitia. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan para peserta yang sudah berkenan hadir, mau meluangkan waktunya bareng-bareng dengan kita melaksanakan webinar tentang lebih ke pelaku industri UMKM, sosialisasi dan edukasi finansial teknologi. Dan hari ini rencananya kita adakan jam 9 hingga jam 12 nanti ya, kalau saya tidak ini ya, kalau tidak ada hal melintang. Jadi ini adalah webinar sosial koordinasi, juga ini juga kita ada presentasi ada teman-teman UMKM dari Tulus ya, ini Pak Tulus ya, benar ya? Ya. Selanjutnya saya serahkan panggung webinarnya ke Ibu Indri selaku ini ketua penyelenggara dari Solusi Kita. Bagian tepat saya persilakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mari kita mengucapkan syukur pada Tuhan bahwa pagi ini kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi badai pandemi seperti ini. Dan ternyata situasi ini membuat kita lebih kreatif untuk tetap bisa berinovasi, tetap melakukan bisnis dengan cara tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi peraturan OJK. Perkenalkan, nama saya Yu Indri dari platform Solusi Kita. Seperti kita ketahui bahwa saat ini teknologi merambah di seluruh sektor kehidupan kita. Dari entertainment, dari kesehatan, dari apapun, tidak ada yang persis terhadap kemajuan teknologi. Dan termasuk teknologi tersebut merambah di industri jasa keuangan. Tujuan daripada sosialisasi pada pagi hari ini adalah bagaimana memanfaatkan positifnya dari kemajuan teknologi ini kepada sektor UMKM. Mana seperti kita semuanya memahami bahwa saat ini badai COVID pandemi yang secara global itu mempengaruhi cara kita melakukan kehidupan dengan cara new normal. Salah satu jawaban daripada situasi ini adalah di mana kita bisa bertransaksi melalui teknologi. Maka pada pagi hari ini, mari kita bersama memberikan pencerahan pada pihak UMKM di Brebes, sehingga pihak UMKM di daerah itu merasakan manfaat daripada kehadiran industri kita semuanya. Maka tanpa kepanjangan lebar, saya serahkan waktunya pada para pembicara pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus bekerja sama dalam event-event yang lain, maupun saling support untuk UMKM tetap maju, sehingga roda perekonomian di Indonesia tetap bergulir. Terima kasih dan selamat menikmati acara webinar ini. Baik, terima kasih banyak Bu Indri. Silakan ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan untuk dari sepatah dua patah kata dari Pak Tulus Raharjo nih. Monggo Pak, silakan. Ya. Terima kasih Bu Nadira. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi ya, dengan tema peran fintech P2P lending di industri keuangan saat ini. Ini berkat kerjasama antara Solusi Kita, terus Finplus, Avanti, Digiland, dan Uangmi. Selamat pagi semua kepada peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Tulus Raharjo. Saya sebagai salah satu pengurus di KSP Koperasi Simpan Pinjam Buana Atap Prima yang mewakili UMKM di wilayah Brebes. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih besarnya kepada Solusi Kita, Ibu Indri, terus pihak Uangmi, Pak Yohanes, dan dari Avante Ibu Nia.
terus ada dari Digilen Pak Ahmad Riyandi, mungkin belum ya, nanti mungkin nyusul, dan dari Finplus Pak Koko. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Telah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di acara sosialisasi pada pagi hari ini. Saya sangat senang karena dapat mengikuti sosialisasi ini bersama fintech-fintech yang milenial pada saat ini. Ya, memang UMKM merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari pandemi. Di masa pandemi ini sangat terasa di wilayah, khususnya di pedesaan atau di daerah yang membuat pendapatan maupun ya kegiatan ekonomi menjadi menurun atau melemah. Nah, ini yang sangat berdampak langsung kepada kita, sehingga pertumbuhan dari sumber dana maupun pembiayaan juga ikut melambat. Itu pun yang dirasakan juga terhadap industri jasa keuangan lainnya, ya kan? Tetapi yang saya sebagai pelaku usaha di koperasi itu pun juga merasakan yang saat ini memang peluangnya masih sangat besar untuk di UMKM. Ya, di koperasi dengan keterbatasan modal, jaringan dan teknologi menjadikan koperasi menjadikan hanya saat ini ya bertahan hidup sama melayani kredit retail dan melayani masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Ini yang membuat dengan beberapa kekurangan tadi yang menjadikan suku bunga maupun lebih tinggi dibanding industri jasa keuangan lainnya. Peluang kerjasama dengan fintech ini masih sangat terbuka lebar. Makanya ini peran-peran bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang sehingga dampaknya bisa sangat efisien dalam kegiatan operasional kita, sehingga ada suku bunga yang sangat kompetitif yang akan dirasakan oleh anggota maupun pelaku usaha di UMKM di daerah. Perkembangan fintech saat ini di tanah air memang memberikan warna baru di industri jasa keuangan yang pelaku-pelaku lama yaitu di bank, BPR, leasing maupun koperasi yang masih konvensional. Layanan digital ini yang ditawarkan oleh startup fintech pada bapak-bapak ibu sekalian ini bisa terasa seperti disruption lah. Artinya perubahan inovasi yang cukup signifikan yang kadang-kadang menjadikan kita ini terbuka, oh ternyata dunia itu seperti ini ya, yang artinya yang kemarin-kemarin dulu tidak terpikirkan menjadi sekarang menjadi terasa sangat mudah dan tidak berprosedur yang cukup berbelit-belit. Namun mulai banyak yang lembaga keuangan, jasa keuangan yang konvensional tidak lagi mulai saat ini terasa bahwa fintech itu bukan merupakan kompetitor. Jadi bisa menjadi mitra yang bisa diajak berkolaborasi ke depannya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sebagai bentuk revolusi finansial gitulah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi menengah dengan fintech mudah-mudahan dapat mengembangkan mengedepankan teknologi dan inovasi digital itu akan membawa banyak keuntungan dan manfaat buat pelaku usaha yang di koperasi maupun dengan pelaku usaha UMKM di pedesaan yang sangat bermanfaat. Selain itu juga meningkatkan inklusi maupun literasi bagi pelaku-pelaku usaha maupun anggota di pedesaan. Demikian para peserta webinar, semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat dan dapatkan pencerahan sehingga mungkin nanti di dalam saya akan dijelaskan bagaimanakah fintech ini yang sehingga bukan barang yang aneh dan tidak mustahil, tetapi merupakan suatu peluang dalam meningkatkan usaha maupun
kegiatan perekonomian di wilayah pedesaan. Itu terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Khusus untuk Q&A untuk teman-teman peserta, saya mohon nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tekan raise hand saja. Nanti akan dibantu oleh rekan saya, Mbak Cynthia, yang akan tik beberapa orang. Silakan begitu saya silakan untuk bicara. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan melanjutkan ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari Mas Erik, solusi kita. Langsung saja Mas Erik dipaparkan. Oke, baik. Kalau sudah tepat, saya persilakan. Pertama-tama, apa itu fintech? Fintech itu adalah singkatan dari financial dan teknologi. Dari istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi, keuangan yang inovatif dan kreatif untuk merancang dan memberikan produk dan layanan keuangan secara efisien. Di mana fintech itu digunakan menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial, dan bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern atau merupakan segmen di dunia startup. Tujuan fintech ini apa sih? Fintech ini merupakan segmen startup dan fintech ini memiliki tujuan untuk membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek terutama di bidang finansial. Ini adalah revolusi industri dunia ini, dan yang pertama itu di abad 18 yaitu industri 1.0, di mana itu adalah mechanical production, human power baik steam and water dimaksud adalah di bagian gas dan air. Lalu dilanjutkan ke industri 2.0, di mana abad ke-19 adalah produksi massal yang mengisi tenaga kerja dan electrical energy. Dan dilanjutkan ke industri 3.0, di mana abad ke-20 ini, dan itu ada automatic production using electronics dan IT, di mana semuanya bergantung dengan elektronik dan IT. Dan revolusi industri saat ini adalah industri 4.0, di mana intelligent production, cloud technology, dan big data. Di saat ini kita berada di industri 4.0, di mana perkembangan teknologi yang disruptif telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan. Terutama dalam era revolusi industri 4.0 ini, lahirnya inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terbendung, tak terkecuali dalam bidang keuangan atau yang biasa disebut financial technology. Apakah fintech mampu mempengaruhi gaya hidup seseorang? Yang pertama, fintech itu dapat membantu UMKM mendapat modal usaha dengan bunga lebih rendah. Yang kedua, menyediakan layanan finansial. Dan yang ketiga, fintech dapat mendukung inklusi keuangan, dan yang terakhir adalah fintech dapat mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Next. Oke, di Indonesia ini ada 4 jenis fintech. Yang pertama itu adalah payment, clearing, and settlement. Contohnya Doku, Saku BCA, GoPay, dan OVO. Nah, yang kedua ini adalah peer-to-peer lending, yang disingkat menjadi P2P. Dan contoh adalah Modaku, Pasti Akselerant, Uangmi, Jalan Pinplus. Solusi kita juga. Dan yang ketiga adalah e-aggregator, ini mana contohnya adalah Cek Raja, Cermati, Kredit Google, dan lainnya. Dan yang keempat, jenis fintech terakhir adalah manajemen risiko dan investasi. Contohnya adalah Reksa, Finansialku, Cek Premi, dan lainnya. Oke. Yang pertama adalah payment, clearing, and settlement. Jenis fintech yang tergolong di kategori di bawah ini adalah pembayaran seperti payment gateway dan e-wallet. Payment gateway merupakan penghubung antara pelanggan dan e-commerce yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan, dan lainnya dalam bentuk aplikasi. Yang kedua ini adalah peer-to-peer lending, yang disingkat menjadi P2P. Adalah penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Yang ketiga ini adalah e-aggregator, di mana artinya fintech market aggregator memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran. Portal market aggregator akan membantu Anda untuk menentukan pilihan pada produk keuangan tertentu. Mereka menyajikan data tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaatnya. Yang keempat, yang terakhir ini ada namanya manajemen risiko dan investasi. Yang artinya, fintech manajemen risiko dan investasi juga membantu Anda dalam mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan fintech ini seperti perencanaan keuangan dalam bentuk perangkat digital. Dengan memanfaatkan layanan fintech ini, seseorang yang memiliki dana dapat mengatur keuangan dan menaruhnya di instrumen investasi atau asuransi yang tepat. Ini adalah bisnis fintech di Indonesia, di mana yang terbesar adalah payment sebesar 39% dan fintech lending sebesar 20%, diikuti dengan aggregator sebesar 11%, crowdfunding 8%, personal atau financial planning 7%, dan others-nya adalah 11%. Kelebihan dan kekurangan fintech. Kelebihan fintech ini adalah mudah dalam melayani konsumen, keamanan terjamin, proses cepat, dan mudah disetujui dalam 24 jam. Dan kekurangan fintech ini adalah wajib terkoneksi internet, hanya menyangkut bisnis yang melek internet dan penipuan dan biaya tinggi. Oke. Ini adalah slide introduksi kepada PT Jano Fintech Pratama yang punya produk solusi kita. Nama adalah PT Jano Fintech Pratama, didirikan pada tahun 2015, merupakan suatu platform keuangan berbasis teknologi yang memudahkan para peminjam dan pendana. Solusi kita adalah produk P2P lending yang diluncurkan oleh PT Jano Fintech Pratama. Nilai-nilai yang kami terapkan adalah aman, profesionalisme, dan inovatif. Ini adalah visi misi dari PT Jano Fintech Pratama, yang dimana visinya adalah bertujuan menjadi perusahaan P2P fintech lending terkemuka di Indonesia dengan menerapkan good governance dalam menjalankan usaha dan melayani mitra bisnis baik pendana maupun peminjam. Dan misinya adalah membantu meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi masyarakat dengan menyediakan platform di mana individu atau badan usaha yang membutuhkan ketersediaan dana lainnya dapat dibantu oleh pihak pendana melalui proses yang efektif dan efisien. Solusi kita ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Fakti.
Ini adalah nilai-nilai yang kita terapkan seperti teknologi terkemuka, tim profesional, dan informasi keamanan. Di mana teknologi terkemuka ini maksud adalah kontrak kecerdasan buatan terdepan kami dapat memberikan kontribusi besar pada kalibrasi model risiko dan efisiensi operasional. Dan tim profesional ini adalah pakar penelitian dan pengembangan kami merupakan konsolidasi yang kuat dari keuangan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah informasi keamanan. Sistem IT yang sangat stabil dan kuat dapat menjamin keamanan informasi setiap pribadi pelanggan. Dan kita dapat menjaga keamanan contoh seperti keamanan nasabah. Oke, fitur-fitur dari aplikasi solusi kita adalah pinjaman individu dan UMKM. Nah, tenor kita dari 3 sampai 12 bulan dan secara online 100% dan pelepasan dana tepat waktu. Syarat peminjam adalah nomor 1 adalah harus warga negara Indonesia, dan yang kedua umur 21 hingga 50 tahun. Yang ketiga adalah punya rekening bank pribadi, dan yang keempat adalah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil. Ini adalah cara meminjam di aplikasi solusi kita. Yang pertama adalah unduh aplikasi, kedua isi kolom informasi dengan lengkap dan valid, lalu ajukan pinjaman, tunggu peninjauan, dan yang terakhir adalah dana akan masuk ke rekening Anda. Lalu ini adalah syarat pendana di aplikasi solusi kita, yaitu warga negara yang pertama adalah warga negara Indonesia, dan yang kedua memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil, dan yang ketiga adalah umur 21 hingga 50 tahun. Aplikasi solusi kita, UPT Jainuddin yang pertama, telah bekerjasama dengan UMKM, KSP Bonata Prima, Klasik Peminjam Bonata Prima, dan yang kedepannya solusi kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa kooperasi lainnya yang akan datang. Oke, ini adalah cara mengontak kita, ada telepon, website, Facebook, YouTube, dan Instagram. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Mas Erik, Ya. pemaparannya. Ini sedikit saya tambahkan nih teman-teman, keamanannya terjamin atau enggak. Kalau dari sisi keamanan kita terjamin semua fintech. Kenapa? Karena kita terdaftar dan kita juga diawasi oleh OJK. Sudah itu kita juga bersusah payah semua fintech wajib yang namanya lulus ISO 27001 tentang keamanan data atau data security ya. Jadi ini jangan takut, walaupun kita ini teknologi, bagaimana nanti keamanan data kami, semua sudah terjamin. Kalau enggak kita nggak bakal lulus ISO. Jangankan dapat license, lulus ISO-nya aja mungkin masih diangan-angan kali. Terus selanjutnya juga salah satu kelebihan fintech adalah kita berusaha menjembatani di mana ada pasar yang tidak bisa didanai oleh bank atau bankable. Nah, disitulah fintech masuk berperan. Nah, itulah yang kita harapkan, pasar inilah yang kita harapkan bisa kita bantu. Jadi nggak cuma orang-orang yang pada bisnis atau misalkan perorangan aja gitu, tapi orang-orang yang tidak bisa terjangkau juga kami harapkan dengan sesimpel bermodalkan internet kami bisa memberikan finansial teknologi yang merata kepada seluruh penggunanya. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh rekan sejawat saya, Mbak Nia dari Avante, dengan tema apa itu fintech ilegal dan fintech legal. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nia dari PT Geraha Dana Bersama, platform kita Avante. Sambil nunggu untuk PPT-nya, saya akan membahas untuk apa sih fintech ilegal, apa sih fintech legal, kurang lebih gitu. Terus sedikit nomor ya, PPT-nya udah ada. Oke, boleh di next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sih mungkin saya akan menjelaskan kurang lebih sama kayak Mas Erik bilang di awal. Itu apa sih finansial teknologi? Finansial teknologi itu adalah teknologi keuangan baru yang sebenarnya umurnya juga belum lama di Indonesia, baru banget blow up. Itu yang menggunakan inovasi teknologi informasi. Boleh di next? Oke, ada beberapa tipe fintech. Pertama seperti yang dijelaskan sih udah dibahas sama Mas Erik, cuma saya ringkas sedikit aja. Pertama ada payment, settlement clearing. Itu fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan yang dilakukan oleh bank di Indonesia. Kedua, ada market aggregator, fintech yang dapat membantu konsumen dalam hal pengambilan keputusan sebelum melakukan pembelian produk jasa keuangan tertentu. Ketiga, kita ada di fitur ini, fintech yang membantu masyarakat. Ada yang untuk konsumer, ada yang untuk UMKM. Jadi mereka bisa menjamin dana dengan mudah untuk membuka atau membantu lapangan usahanya. Boleh di next? Nah, ini untuk contoh-contohnya ya. Siapa-siapa aja sih yang masuk ke payment, settlement, sama clearing. Kemudian untuk yang market aggregator itu seperti apa, lalu untuk yang P2P seperti apa. Ya, saya agak ngasih di sini, cuma saya aja saya tulis ya untuk logonya. Oke, next. Oke, apa itu fintech ilegal? Fintech ilegal itu adalah fintech yang tidak terdaftar, bahasa kerennya tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar, tidak terizin, atau dia pasti udah nggak punya izin lah. Sejak 2018 sampai Agustus 2020 ada 2.591 fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. Contohnya gampang, saya baru lihat nih di WA, ada yang suka dapat SMS nggak? Misalnya butuh dana cepat,
terus kemudian butuh pinjaman dari bank. Nah, itu kurang lebih ya seperti itu. Karena kalau untuk yang fintech legal, kita biasa punya website sendiri. Seperti itu. Nah, ini untuk ciri-ciri fintech ilegal dan legal ya. Pertama dari regulator. Fintech legal udah pasti dia punya regulator. Kalau kita yang ada di sini dan ada beberapa, kurang lebih ada berapa yang saat ini untuk fintech yang terdaftar di OJK, ada berizin maupun belum? 157 ya? Betul. Nah, 157 itu kita sudah bisa dipastikan legal dalam pengawasan OJK. Masalah bunga atau denda. Untuk yang ilegal sudah pasti dendanya tidak, malah kita nggak tahu berapa, suka hati mereka. Terus udah gitu nggak transparan, ada biasa bunga, pas dapetnya malah bunga. Nah, kalau untuk kita diwajibkan untuk dikasih tahu berapa sih bunganya, berapa sih denda maksimalnya. Seperti itu. Kemudian untuk peraturan, udah pasti kita tunduk sama regulator. Karena kalau misalnya kita nggak tunduk sama regulator, kita siap-siap angkat kaki, bye-bye dari dunia fintech. Nah, kalau misalnya ilegal udah pasti dia tidak ada peraturan atau dia tidak mematuhi peraturan dari OJK. Pengurus, untuk pengurus sendiri kita punya direksi komisaris penyelenggara yang masing-masing orangnya harus minimal pengalamannya 1 tahun di bidang industri jasa keuangan, dan ada harus punya sertifikat karena kita punya asosiasi yang mewajibkan setiap direksi atau komisaris itu punya sertifikat. Kalau untuk fintech legal udah pasti tidak ada. Nah, ini yang paling sering saya dengar ya, cara penagihan. Melakukan penagihan dengan cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan tidak ada bertentangan dengan kemanusiaan. Pasti kalian sering ini ya, sering dapat SMS saya, tolong bilang sama namanya ini, dia nih bukan sama saya, bukan kerjaan gini, saya tunggu di depan rumah RT. Sekarang bertanya dong, dia siapa? Saya nggak kenal, ini siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya di legal, kita punya tata cara SOP untuk melakukan penagihan. Dan itu SOP kita wajib lakukan ke OJK juga. Pasti untuk fintech di sini yang untuk kita, uang, Digilet, dan Infas, pasti juga saat ini udah melakukan semua SOP-nya ke OJK nih. Nah, sama yang saya bilang tadi, asosiasi, kita punya asosiasi namanya asosiasi fintech siapa? Kalau untuk yang ilegal udah pasti tidak ada, di mana ya status mereka aja. Kemudian untuk operasi kantor. Kalau yang ilegal, saya sampai saat ini belum pernah ketemu si kantornya di mana. Mungkin mereka punya tempat untuk stay, tapi kita nggak tahu itu di mana. Nah, kalau untuk misalnya yang legal, udah pasti kita harus operasi kantor jelas. Kemudian nanti ada sertifikat dari OJK dan bisa diketahui dengan jelas di Google, kayak gitu. Boleh di next, Mbak? Oke, kemudian ada status. Jadi nggak cuma orang aja yang punya status nih, untuk fintech juga harus punya status. Tadi balik lagi, Mbak, ada keterangan. Boleh di-back dulu yang tadi, yang nomor 8. Lagi, sekali lagi. Nah, oke. Untuk yang fintech ilegal, dia udah pasti nggak punya yang namanya sertifikat dari Kominfo, kemudian dia tidak ada di Google, kemudian juga dia tidak melaporkan apapun ke pihak yang terkait atau berwenang. Kalau untuk legal, kita sudah pasti saat ini semuanya sudah terdaftar dan dalam proses izin. Kita diatur sama peraturan OJK nomor 7 tahun 2016. Kemudian untuk syarat peminjam, untuk fintech ilegal kalian pasti syarat mudah. Untuk mendapatkan sekian juta kita hanya perlu seperti apa, cuma kirim KTP, foto KTP seperti itu. Nah, dia tuh nggak nanya untuk apa minjemnya, terus kemudian nggak bilang berapa untuk bunganya, berapa untuk ini kan dia tidak membreakdown apa aja sih tagihan itu termasuk pada ketahanan bayar. Kalau di kita sudah pasti kita akan memberikan hal tersebut. Kita harus tahu nih seperti apa sih dia mau minjam, dia mau berusaha apa, berikan kontak atau berapa gitu. Pasti kita butuh untuk dokumen-dokumen untuk melihat PKW untuk melakukan kredit scoring. Terus pengaduan konsumen. Saya juga nggak pernah dengar tuh fintech ilegal dia punya WhatsApp atau dia punya email. Saya belum pernah dengar tuh. Dia hanya biasa melalui SMS. Dia tidak punya pengaduan pengguna yang baik. Sementara kalau untuk yang legal kita wajib punya untuk sarana pengaduan pengguna supaya dapat melanjutkan berlanjut ke OJK. Dia bisa juga langsung mengadu ke API atau dia bisa langsung ke OJK gitu. Sama yang saya bilang di awal nih, kompetensi pengelola. Rata-rata kami yang bekerja di fintech, kami semua sudah punya sertifikat yang diwajibkan oleh asosiasi ataupun regulator. Contoh, kita punya namanya sertifikat untuk customer service, untuk collection kita punya collection, even direktur dan komisaris kita harus mengikuti namanya untuk sosialisasi atau seminar kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang data pribadi, kita itu hanya membolehkan untuk mengakses kamera, mikrofon, sama location. Misalnya untuk data pribadi seperti data teman, data kontak, invent untuk galeri, kita tidak diperbolehkan. Boleh di next? Oke. Resiko untuk lender. Lender itu siapa sih? Lender itu apa sih? Makanan apa sih lender? Lender itu adalah orang yang memberi dana. Nah, kalau untuk resiko untuk orang yang memberi dana, untuk yang ilegal, dia punya resiko yang tinggi. Pertama, dia nggak tahu duitnya dikemanain. Dia nggak tahu tuh duit buat apa. Kemudian, bisa aja kan tuh duit digunakan untuk mungkin membiayai, usaha yang kurang halal. Saya nggak bilang haram ya, ini kurang halal. Lebih seperti itu. Kalau misalnya untuk yang legal, atau yang terdaftar ataupun berizin, kita udah pasti ada perjanjian. Itu perjanjian jelas antara si lender dengan penyelenggara, atau lender dia juga mengetahui, oh ini ternyata uang saya tuh buat keperluan ini loh, untuk digunakan untuk membantu orang loh, lebih kayak gitu. Nah, sama keamanan nasional. Kalau untuk ilegal udah pasti lah ya, dia dari awal aja udah gak jelas gitu. Udah pasti sampai keamanan nasional juga pasti dipertanyakan. Sama, kalau bedanya untuk legal kita punya data yang jelas, kita punya perjanjian, dan kita punya dokumen yang harus disiapkan untuk hal tersebut. Dan itu biasanya menempatkan pusat data atau pusat pengendalian bencana di wilayah Republik Indonesia. Jadi nggak usah takut, dokumen kalian aman, dan kita menjamin hal tersebut. Boleh di next? Oke, ini kurang lebih untuk fintech legal versus ilegal. Untuk yang saat ini yang tidak terdaftar selama 2020 kurang lebih ada 693. Bisa lihat ini sumbernya ada dari OJK, ada juga yang dari media online. Boleh di next? Nah, saya mau analisis lagi nih. Ini teman-teman saya nih semuanya. Kecuali yang paling atas ya, itu direktur saya. Direktur komisaris. Sisanya adalah teman-teman saya di kantor semuanya. Bisa dilihat saya yang mana ya. Boleh next? Oke, apa itu Avanti? Avanti itu bukan penjahit baju, itu beda nama, beda spell, beda hurufnya juga. Jadi Avanti itu adalah sama seperti yang lainnya. Kita salah satu platform sistem berbasis teknologi finansial yang menyediakan produk pembiayaan dengan skema terbagi dan penggalangan dananya secara proaktif. Avanti sudah terdaftar dan saat ini masih diawasi oleh OJK sejak 23 Mei 2018. Dan saat ini kita masih mengurus perizinannya. Yang ketiga, udah pasti kita para profesional yang berpengalaman di bidang perbankan dan pasar modal. Next. Oke. Avanti itu kita bersifat untuk pembiayaan UMKM ya. Jadi kita kalau misalnya kalian berpikir Avanti untuk seperti apa ya kalau saat ini mungkin kayak
Shopee Paylater jelas kita bukan. Jadi kita memang membantu untuk orang yang sudah punya usaha. Nah, kenapa aku bilang kalau misalnya kalian punya uang nih 1 juta gitu kan, makanya kalian harus kenapa harus bilang Fati? Pertama karena kita ini untuk borrower dulu ya, untuk borrower atau untuk peminjam. Kenapa kita harus membilang Fati? Pertama karena kompetitif. Kita untuk suku bunga dimulai dari 13% per tahun. Kedua, cepat dan transparan. Sekali lagi, harus jangan terlalu cepat dan transparan tergantung dari dokumen yang kalian kasih ke kita. Semakin jelas dokumen yang kalian kasih ke kita, semakin cepat. Seperti itu. Kemudian nilai pinjaman besar kita dimulai dari 1 juta sampai 2 miliar. Belum selesai, balik lagi. Oke, makasih. Kita mendukung UMKM. Saat ini untuk UMKM Indonesia boleh daftar ke kita untuk apabila memang membutuhkan dana, tapi sekali lagi dokumen harus jelas ya. Kemudian kita nyaman dan menguntungkan. Kita juga bikin nyaman di mana orangnya kan. Kemudian proses pendaftaran kita cepat, karena kita di website. Kalau misalnya langsung kita proses. Next. Oke, siapa aja yang boleh mengajukan pinjaman di Avanti? Pertama, dia harus berbadan hukum. Dia harus minimal UD, CV, dan PT. Kenapa harus berbadan hukum? Karena kita menjamin para pemberi dana. Kalau misalnya dia tidak berbadan hukum, kita tidak berani. Kemudian usaha minimal sudah berjalan 3 tahun dan saat ini masih running. Ini tidak masuk daftar sistem negara, bukan saya jual, amit gitu. Terus dokumennya sebenarnya kelengkapan dokumennya kita butuh adalah AK, NPWP sama laporan keuangan. Kenapa? Karena kita mau tahu apabila borrower itu meminjam sekian atau sekian juta, apakah dia bisa mengembalikan dari nilai pinjaman tersebut. Terus yang terakhir, dia harus memiliki rekening aktif dan cek pribadi. Kalau misalnya dari rekening, kita mengirimnya kemana gitu kan, lewat pensel atau pos pinjaman. Next. Ini siapa aja sih yang boleh melakukan pendanaan di Avanti? Pertama, dia harus warga negara Indonesia, boleh dari pribadi atau institusi, dan yang paling penting dia memiliki KTP dan NPWP. Nah, ini beberapa foto, sekali lagi, asisnya kita dalam sosialisasi. Pertama, kita ada sosialisasi di Jakarta. Kedua, Solo, itu ada Mbak Dila di situ ya, Mbak? Sudah di Jogja, di next. Kita sudah di Semarang, di Mataram, di Makassar, Surabaya. Boleh di next lagi. Kemudian kita udah di Bali, lalu kita pernah ikut Fintech Exhibition di Palembang. Boleh di next. Lalu dari Pontianak dan Singkawang, di next lagi. Udah sih, sisanya kita baru daring, baru 2. Kali ini kita kemarin itu sempat ke Jambi untuk daring online, kemudian saat ini di Brebes. Nah, untuk Avanti kita bisa dihubungi di website, kita di email juga ada, lalu di telepon. Telepon sesuai dengan jam kantor ya, untuk saat ini karena lagi pandemi, kita dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Kita dari WhatsApp pun juga mengikuti jam operasional kantor, sama kita punya IG, Instagram, jadi itu boleh DM, tapi sesuai dengan operasional kantor. Saya rasa itu aja Mbak Dila untuk presentasi dari saya, kurangnya saya minta maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nia dari Avanti ya. Jadi tadi sedikit ngobrol-ngobrol nih Mbak Nia. Jadi sebenarnya Boleh. legal ini simpel ya, simpel dan cukup transparan ya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk membedakan mana sih yang fintech ilegal, mana sih yang fintech legal gitu ya. Oke. Jadi saya cek juga nih, ternyata kalau mungkin teman-teman kalau pusing banget gitu, ini apa sih bedanya gitu ya, gampang kok. Bisa juga dicek di website ASPI. Karena kita ini terdaftar dan ada tuh sebagai membership betul sekali. Jadi sangat simpel kalau dilihat mana yang legal, mana yang ilegal. Ada logo OJK nggak sih? Ada nggak sih di websitenya AFI? Gitu lah ya Mbak Nia ya, kurang lebih ya. Betul. Oke. Ini juga BOD dan BOC-nya juga. Jadi selain dari teman-teman collection dan juga teman-teman customer service, nih BOD dan BOC juga setahu saya mereka kan bersertifikat ya dari AFI ya. Berarti ada ujian gitu ya, ujian sertifikasi. Ada ujiannya. Tuh. Ya benar-benar. Jadi fintech ini kalau untuk segi keamanan sebenarnya mendekati seperti bank, hanya saja kemudahannya jauh lebih mudah daripada bank dan multi finance ya Mbak Nia ya. Tuh. Dan untuk saat ini kita itu lebih diuntungkan karena kenapa kita nggak perlu tatap muka secara langsung kan. Nah aman lagi dari COVID kan. Tuh, insya Allah. Insya Allah aman karena semuanya itu kayak tadi Avanti tinggal daftar di website, mudah saja asalkan Anda punya KTP dan NPWP ya. Untuk pemberi dana ya, untuk lender ya. Dan kalau untuk penerima dana atau borrower kan pasti ada KYC ya atau know your customer ya. Ya betul. Tapi sangat mudah kalau untuk jadi lender ya asalkan WNI, KTP, NPWP, easy ya, tinggal daftar aja. Itu daftarnya di website ya Mbak Nia ya? Saat ini masih di website kita. Oke. Baik. Oke. Terima kasih banyak Mbak Nia untuk pemaparannya. Kita lanjut nih ke materi yang ketiga, kebetulan akan dibawakan langsung dengan Pak Koko Cataka. Terima kasih Nadira. Halo, selamat pagi semua teman-teman. Izinkan saya sharing materi yang sedikit berbeda. Mungkin tadi
teman-teman udah tahu bagaimana fintech, apa itu fintech dan bagaimana fintech bisa membantu. Nah sekarang mungkin saya akan share sedikit di masa pandemi ini kira-kira apa sih yang kita hadapi, tantangan apa terutama yang kita hadapi setiap saat gitu di masa seperti ini. Sebentar, teman-teman udah bisa lihat slide saya belum? Bisa Pak? Udah Pak. Bisa ya, oke. Ya. Jadi ya ini saya rasa merupakan kendala kita semua ya, terutama teman-teman di Brebes yang saya dengar semuanya UKM ya, Small Medium Enterprise. Selamat Bapak Ibu, Anda patut berbangga karena sebetulnya Anda lah yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia saat ini. Ya, di masa pandemi ini banyak kita lihat berita-berita banyak usaha terpaksa menutup bisnisnya, kantornya, tapi sektor yang masih kuat sampai dengan saat ini itu di UKM. Ini potensi bangga diri. Dan sekarang saya cerita sedikit tentang bagaimana pandemi ini, terutama di Jakarta ya, kita ada pembatasan sosial besar-besar dan beberapa tempat lainnya juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Nah, sekedar background sedikit, menurut data Biro Pusat Statistik atau BPS yang terbaru tahun 2020 berdasarkan survei ya ini, teman-teman, kita total bisnis di Indonesia itu kurang lebih sekitar 34.500. Ini yang masuk dalam survei BPS ya. Mayoritas itu merupakan SME atau Small Medium Enterprise, yaitu UKM, yaitu Anda sekalian. Dan sebagian kecil adalah Large Medium Enterprise. Nah, ini mungkin perusahaan yang jauh lebih besar, yang sudah di-establish, yang udah belasan puluhan tahun berkecimpung di dunia usaha. Kemudian ada juga sebagian kecil berupa agriculture atau industri pertanian dan terutama termasuk di dalam sini. Nah, tapi dalam masa pandemi seperti ini, ternyata menurut statistik juga menurut survei itu dari rata-rata perusahaan ini itu banyak yang berguguran, banyak mengalami kendala dan kesulitan selama pandemi ini, terutama dari teman-teman di UKM. 84% itu merasa bahwa mereka punya hambatan selama masa pandemi ini, baik dari sisi pemasaran, dari sisi permodalan, dan juga lain sebagainya, keterbatasan akses dan lain sebagainya. Ya, saya rasa ini semua teman-teman hadapi dan alami secara langsung. Mungkin nanti setelah sesi ini kita bisa ngobrol lebih jauh bagaimana kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman di UKM dan bagaimana teman-teman fintech di sini bisa membantu kita semua. Ya. Nah, beberapa area atau beberapa daerah di Indonesia, terutama saya sekarang di Jakarta, saya alami sendiri, ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar itu di mana usaha-usaha harus tutup ya, hard stop. Jadi kita tidak bisa lagi beroperasi di kantor, mal-mal juga operasionalnya terbatas, hanya bisa take away, nggak bisa dine in, dan ini kurang lebih sangat memukul industri retail pada umumnya dan sebagian juga UKM. Nah, tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, teman-teman yang UKM ini lebih bisa bermanuver dan mengantisipasi terjadinya PSBB ini dengan cara memindahkan operasional bisnisnya melalui online. Yang tadinya buka warung atau restoran mengandalkan takeaway atau makan di tempat, sekarang beralih ke layanan antar melalui layanan online seperti ojek online dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar atau restoran-restoran besar pun juga mengadaptasi cara-cara tersebut. Mereka sekarang udah karena tidak bisa melakukan jualan di tempat atau makan di tempat, mereka lebih banyak opsinya jualan secara online. Dan di sini terlihat bahwa operasional yang terpengaruh paling banyak itu adalah dalam kapasitas usaha atau kapasitas produksinya sangat berkurang, sekitar 24%. 8% diantaranya bahkan benar-benar stop operasi, jadi nggak bisa beroperasional sama sekali. 5% itu sekitar 5% masih bisa survive dengan cara remote operation, memindahkan operasional secara online atau mungkin juga telemarketing. Ya, jadi ini beberapa imbas atau beberapa dampak yang dialami atau dilalui oleh para industri, para pelaku usaha, termasuk di dalamnya UKM juga. Nah, ternyata selain operasional yang berubah, ya unfortunately ya, ternyata ini membawa dampak juga dari tingkat kepegawaian atau jadi beberapa usaha, beberapa industri itu terpaksa harus mengurangi karyawannya, dan ini sangat menyedihkan sekali ya. Dan terbukti dari beberapa berita yang saya baca, kesaksian teman-teman juga beberapa nasabah kami semuanya mengakui bahwa pandemi ini mendatangkan banyak hal yang tidak diinginkan, terutama yang paling jadi momok bagi para pelaku usaha adalah melepas karyawan. Bagaimanapun kan juga karyawan itu aset kita ya, jadi kita harus sebisa mungkin kita terangkan, tapi dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa mereka melakukan yang namanya PHK. Dan ini terbukti dari surveinya BPS itu bahwa para pelaku industri Small Medium Enterprise atau UKM ini mengurangi karyawannya sampai dengan 33%. Dan ini lumayan besar ya. Dan untuk skala industri yang lebih besar lagi, yaitu yang Large Medium Enterprise atau bisnis biasa, itu dampaknya lebih besar lagi, hampir 50% atau sekitar 46% mengatakan mereka mengurangi karyawan selama masa pandemi ini. Nah, harapan saya dengan terjadinya PHK di dunia usaha ini, timbul juga wirausaha lain atau UMKM lain yang memanfaatkan teknologi dengan cara online dan dengan juga memanfaatkan fintech seperti yang tadi teman-teman dari Avanti dan solusi kita sudah sampaikan. Ya. Nah, dari survei tersebut, BPS juga mengindikasikan ada beberapa masalah yang rata-rata dihadapi oleh teman-teman di UKM dan di perusahaan-perusahaan besar. Rata-rata kurang lebih sama. Secara umum ya, 8 dari 10 perusahaan itu mengalami penurunan permintaan. Yang tadinya bisa jualan 10, sekarang mungkin jualannya jadi kurang dari separuh. Artinya mereka keuntungan atau profitnya berkurang, operasionalnya mungkin sama. Ya mungkin sebagian operasional berkurang karena sudah tidak buka toko lagi misalnya. Tapi tetap itu tidak spending. Dan akibatnya memaksa mereka terpaksa harus melakukan hal-hal yang kreatif lagi dalam mencari entah permodalan baru, entah market baru, entah cara-cara baru untuk melakukan usahanya mereka. Nah, kemudian sekitar 53%, hampir lebih dari separuh ya, dari perusahaan besar dan 62% dari perusahaan dari UKM itu juga mengakui mengalami kesulitan dalam hal finansial. Nah, ini klasik sekali ya, di mana ada krisis gitu, yang semula krisis kesehatan tapi juga akibatnya membawa dampak kepada krisis ekonomi, di mana bisnis juga susah gitu. Dan itu 62% mengalami yang namanya kita kesulitan keuangan dalam hal untuk membayar biaya operasional dan juga membayar biaya gaji. Nah, kemudian 6 dari 10 perusahaan juga mengalami kerugian atau masalah yang lebih besar lagi. Ya, ada yang terpaksa tutup, ada yang terpaksa pecah kongsi, ada juga yang terpaksa menunda pengembangan usahanya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan ini semua tipikal gambaran umum yang terjadi di dunia usaha kita saat ini selama masa pandemi. Jadi ini surveinya cukup valid karena barusan dilakukan ya di tahun 2020 ini sejak mulai pandemi sampai dengan Agustus kemarin. Nah, rupanya setelah kita melihat bahwa ada masalah di sini, masalahnya apa? Kemudian BPS juga memformulasikan
apa sih kira-kira yang dibutuhkan teman-teman UKM ini? Mostly ya teman-teman UKM, kenapa saya sebut? Karena rata-rata perusahaan yang besar atau large medium enterprise tadi, rata-rata punya grup yang mereka mensupport internalnya gitu. Yang mereka juga punya akses ke perbankan, mereka punya akses ke luar negeri segala macam. Tapi teman-teman di UKM ini mungkin tidak selamanya sebelum ke mereka. Nah, terutama teman-teman di UKM ini, mereka sangat membutuhkan yang namanya bantuan atau support pendanaan atau business capital assistance itu bisa sampai 69% butuh. Ya, terus sekitar 41% butuh untuk menunjang usahanya dalam hal pembayaran fasilitas listrik segala macam. Ya, kemudian sekitar 17% juga membutuhkan bantuan berupa restrukturisasi pinjaman. Sekitar 30% lagi membutuhkan dukungan berupa postpone atau penundaan atau restrukturisasi pembayaran yang sudah jatuh tempo. Nah, memang beberapa saya dengar ada rencana bahwa fintech juga dapat membantu melakukan yang namanya restrukturisasi pinjaman. Demikian secara formal saya belum melihat ada kebijakan dari OJK yang berkaitan khusus untuk fintech. Jadi saya rasa itu nanti akan menjadi kebijaksanaan para pelaku atau penyelenggara fintech masing-masing. Ya. Tapi yang perlu saya highlight di sini adalah bahwa ini itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia saat ini. Terbukti ya dalam masa krisis ini, di masa banyak orang PHK, ternyata walaupun usaha-usaha kecil ini berkurang dan ada yang berguguran, tapi banyak juga yang muncul gitu. Dan mereka mostly sangat membutuhkan bantuan berupa pendanaan. Ya. Nah, disinilah kami para fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ini dapat membantu teman-teman UKM sekalian. Ya, di mana mungkin akses ke perbankan saat ini mungkin lebih sulit dan lebih strict ya dibanding sebelumnya. Tapi dengan kemajuan teknologi yang kami miliki, kami bisa mengakses lebih detail dan lebih tepat lagi untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih itu hal yang kita temui di masa saat ini, terutama di masa sulit seperti ini, dan bagaimana fintech dapat membantu para pelaku UKM untuk survive dan kalau bisa malah bangkit dari keterpurukan ekonomi saat ini. Ya. Demikian kurang lebih sekilas tentang masa bagaimana fintech dapat membantu UKM. Dan ini kalau boleh ada waktu sedikit, izinkan saya cerita tentang Finplus. Plus and personal. Jadi Finplus adalah nama resminya adalah PT Rezeki Bersama Teknologi, didirikan pada tahun 2018. Jadi kami termasuk paling junior ini dibanding teman-teman yang lain mungkin ya. Foto kami adalah ringkas, bersahabat dan tangguh, singkatan dari nama kami, Rezeki Bersama Teknologi. Nah, komitmen kami adalah menjadikan platform yang terpercaya dan solid kepada pemberi pinjaman. Nah, Finplus, dan kami sudah terdaftar dan registrasi di OJK, Menkominfo, kami juga telah tersertifikasi ISO 27700-27000. Ini merupakan ISO keamanan IT ya, data informasi teknologi. Jadi kita bisa berikan kenyamanan bagi pengguna kami bahwa data-data yang masuk ke aplikasi kami itu sangat aman dan kami lakukan secara baik sesuai standar yang berlaku. Kami juga tergabung dalam dua asosiasi, yaitu FPI dan Fintech Indonesia. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak lain. Ini mereka juga pelaku fintech karena sifatnya pendukung, seperti yang tadi disampaikan teman-teman saya. Kita ada Petindo, Kreditiro. Nah, Petindo ini manfaatnya adalah kami dapat mengakses calon nasabah yang mengajukan pinjaman ke Finplus dengan lebih seksama, jadi kita bisa memberikan kemudahan lebih cepat. Kemudian kita juga kerjasama dengan desain dan juga asuransi. Desain ini fiturnya adalah untuk online signature atau tanda tangan online, jadi meminimalisir ketemu muka ya, semuanya fully online. Dan kemudian asuransi bila mana untuk menjaga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Overall bisnis kami di Indonesia telah menyalurkan lebih dari 80 miliar saat ini, tetapi kami hampir 100% dan kami sudah mendistribusikannya ke lebih dari 50.000 borrower. Dan karena kami sifatnya online ini sudah hampir di seluruh Indonesia ya, kurang lebih ada 1.000 titik kecamatan di Indonesia. Nah, gambaran bisnisnya sesuai janji kami tadi, ringkas dan aman dengan teknologi yang terbaru. Nah, risk manajemennya mungkin saya cepat-cepat dikit di sini karena waktunya terbatas, tapi nanti teman-teman bisa download filenya dan bisa teman-teman pelajari sendiri. Yang saya ingin jelaskan adalah bahwa kami menggunakan AI atau artificial intelligence dalam melakukan pemrosesan kredit yang masuk atau pengajuan kredit yang masuk. Jadi bisa dipastikan prosesnya sangat cepat dan terpercaya dan aman. Nah, ini janji kami ya, tanpa jaminan prosesnya cepat dan keamanan data pribadi terjamin, transparansi biaya dan kurang lebih dana cair dalam waktu 1 hari ya. Oke. Kemudian nah ini tipikal produk yang kami sediakan yaitu untuk consumer loan dan juga untuk UKM. Nah, ini tipikal UKM yang kami layani ya, rata-rata itu bisa maksimum revenue-nya itu bisa 300-an juta ya. Nah, ini market yang kami kelola saat ini. Bagi teman-teman UKM kurang lebih mungkin sama ya, mirip-mirip. Nah, ini beberapa tipikal nasabah kami atau para borrower kami di sektor UKM. Nah, ini mitigasi risiko yang kami lakukan. Jadi kemarin kami sempat melakukan moratorium pembelian kredit karena kami juga punya prinsip hati-hatian ya. Kita tidak mau kredit yang kita sampaikan itu menjadi macet. Jadi kemarin kita sempat freeze, tapi sekarang sudah kita buka lagi. Nah, ini beberapa aktivitas kami sebelumnya dan terpaksa berhenti sejak pandemi kemarin. Jadi itu tadi sekilas teman-teman materi yang dapat kami sharing. Mungkin nanti lebih enak kita ngobrol ya. Jadi kita bisa tahu dari teman-teman kendalanya di lapangan itu seperti apa dan di mana para teman-teman fintech di sini bisa membantu semuanya. Saya mau menyapa Pak Ahmad Riyandi. Selamat siang, Pak Riyandi. Halo, Pak. Tadi saya panggil-panggil Bapak. Oh, kayaknya lagi meeting atau ada yang lain ya, Pak ya? Iya, koneksinya lagi bermasalah tadi. Oke, baiklah. Oke, Pak, mohon standby. Karena kita mau ada sesi Q&A dulu ya, Pak ya? Dengan teman-teman dari UMKM, Pak. Ini udah banyak penanyanya, ternyata udah ada 95, Pak. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Dari Mbak Astri Alfiani. Selamat siang semua, karyawan swasta ingin bertanya.
Oke, cara mengajukan pinjaman untuk modal wirausaha dan berapa limitnya. Yang kedua, tidak adakah jaminan apapun yang harus diberikan kepada fintech. Oke, ini yang mau menjawab mungkin dari Pak Koko atau dari solusi kita atau Pak Yohanes? Silahkan Pak. Silakan Pak. Ya. Mungkin dari Pak Yohanes. Saya Dari Pak bantu Yohanes jawab. ya, mau bantu Ya, jawab tadi dulu ya. saya bantu jawab. Jadi kalau dari fintech itu ada yang tipenya modal wirausaha, itu tentu sangat yang paling diinginkan dari semua fintech, pinjaman produktif, kita sebutnya. Kalau ditanya limit, jadi tergantung dari tipe-tipe fintech masing-masing. Jadi ada yang menargetkan pasar mikro, ada juga yang menargetkan pasar yang dengan pemodalan yang cukup tinggi. Jadi kalau secara umum itu mulai dari ratusan ribu, ada yang menawarkan mulai dari 400.000 sampai dengan 4 juta, ada yang dari 500.000 sampai 10 juta, ada juga yang menawarkan seperti yang tadi dari teman kita Advanti, itu mulai dari 100 juta sampai dengan 2 miliar. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan modal wirausaha, silakan dicari infonya dari semua fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan juga berizin. Silakan dilihat produk-produknya yang paling sesuai yang mana. Kalau membutuhkan pinjaman yang besar, mungkin dicari yang jenisnya seperti Avanti. Jika menginginkan dana yang cepat dan juga tapi dalam jumlah yang kecil, mungkin bisa ke solusi kita, Finplus ataupun Uangmi. Jadi pinter-pinter teman-teman mau lihat kira-kira produk mana nih yang paling sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi bagusnya kita adalah banyak pilihannya, gitu kan. Terus kedua, apakah ada jaminan? Nah, umumnya fintech itu tidak memerlukan jaminan. Umumnya tidak memerlukan jaminan, tapi memang ada beberapa persyaratan penilaian dan bukan berarti 100% pasti disetujui. Nah, jadi kita pun mau melindungi tadi yang punya dana, jadi pasti kita akan memilih melihat apakah meminjam ini mampu mengembalikan dananya, pinjamannya atau enggak. Jadi ada scoringnya kita, ada penilaian kita. Jadi jaminan adalah mungkin hal terakhir yang kita lihat. Tapi memang boleh dibilang jadi tidak perlu jaminan. Kebanyakan daripada fintech adalah tidak memerlukan jaminan. Mungkin itu bisa menjawab ya Bu Astri ya. Kalau masih kurang puas, mungkin bisa ditanyakan kembali atau ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan juga. Terima kasih. Saya langsung saja mulai ke next materi, karena kita ini waktunya agak cukup ketat ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari Digiland, kebetulan dengan, silakan dilanjut Pak. Saya waktu tempat, saya silakan Pak. Oke, next slide. Saya ini ya, bicara tentang fintech di lending, cuman saya mungkin dalam pembicaranya mengurucut ke UKM Jawa Tengah nih Pak Tulus. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, fintech itu seperti yang disampaikan teman-teman sebelum saya, ada seperti lending, manajemen risiko, payment clearing, dan market agregator ini mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Itu ya seperti kami ini fintech, terus market agregator dia ini apa ngumpul dari fintech, terus settlement seperti biasa, payment gateway, dan lain-lain. Next. Ini udah next saja. Ya, fintech ini seperti biasa, pertama kami untuk ini menjangkau underbank people, SME terutama dari loan, SME itu kita sudah menjangkau petani jagung di Sulawesi. Kita berikan modal untuk bisnisnya dia, dan kita yang memfilter petani mana yang bisa dapat kita. Terus di masa pandemi ini, ya kita tetap fokus ke UMKM, di mana kita ke petani cabai di Jawa Timur. Lanjut. Nah ini survei terakhir di sini kita menunjukkan UMKM ini turun ya penjualan. Karena ya masa pandemi ini terus terang semua mengalami kesulitan baik secara pemodalan maupun yang beli juga. Jadi betul-betul kita harus bertahan dalam mungkin sampai tahun depan nih Pak Bu sekalian. Karena informasi yang dapat ini masih tinggi ininya terinfeksinya. Jadi semakin membuat situasi semakin tidak enak sebenarnya. Jadi apalagi untuk UMKM yang mana memang harus dapat support terus dari pelaku fintech maupun dari pemerintah. Lanjut. Nah
Nah ini pemetaan yang saya dapat ya Pak Tulus nih, mungkin bisa lihat situasi sekarang seperti ini pemetaannya. Ini memang terdapat penurunan yang lumayan omset. Juga kita malah meningkatnya. Dan banyak yang terdapatnya malah dikurangin. Kira-kira data yang saya dapat itu nih Pak Tulus. Betul ya Pak ya? Ya kan? Oke, lanjut. Oke. Nah, sebenarnya UMKM itu betul-betul memang harus jadi apa ya? Jadi semacam penopang ekonomi dalam keadaan seperti ini. Jadi memang saya sih berharapnya fintech ini memang fokus di UMKM ya, indikator UMKM. Karena sesuai dengan pesan dari OJK dulu waktu awal, kami semua harus menggerakkan UMKM semaksimal mungkin sehingga ekonomi yang ada di kita ini memang kuat penopangnya dari UMKM. Lanjut. Ya ini tentang kami terdaftar di OJK, sekarang proses lisensi dan kami sudah melewati ISO 27001 dan sekarang tahun kedua dari profesi kami, dan kami memang fokus di UMKM. Jadi kami lebih cenderung ke pinjaman yang kecil nih Pak, Bu, tidak skala yang besar. Itu begitu kira-kira pemaparan dari Digiland. Slide berikut ya saya kira sama ya, ada kita pakai AI, terus kita punya third party asuransi dan lain-lain. Saya kira segitu saja Bu Nadira pemaparan dari kami. Oke, kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu-ibu ya. Kita lanjut ke dari sebentar. Oke, selanjutnya adalah dari Uangmi, PT Uangmi Fintech Indonesia. Ya, teman-teman sudah melihat ya. Oke, jadi yang saya mau bawakan adalah mengenai peran P2P di industri keuangan dan UMKM saat ini. Jadi kalau mungkin saya sedikit penting ambil ngasih koneksi sedikit berbeda. Kalau kita bicara industri terutama UMKM, kegiatan industri ini adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan baku menjadi produk yang bisa dijual dan dijual lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, industri ini ada beberapa penunjangnya. Penunjang yang pertama adalah ada permintaan. Kalau kita industri tapi nggak ada permintaan, nggak ada yang beli, maka percuma aja. Jadi industri itu tidak akan berjalan. Jadi yang paling penting menurut saya adalah apakah produk yang kita hasilkan dari UMKM ini ataupun usaha lainnya itu memiliki permintaan. Dari permintaan itu tidak ada, maka kita harus lihat faktor berikutnya adalah ada sumber daya yang kita perlukan untuk membuat produk ataupun jasa produk, baik sumber daya manusia, sumber daya bahan baku ataupun yang lainnya. Nah, usaha industri UMKM sendiri bisa lebih maju ketika ditopang yang namanya distribusi. Jadi ketika tanpa distribusi, maka permintaan maupun sumber daya yang kita hasilkan itu sangat terbatas. Jadi boleh dibilang mungkin kalau kita bicara mungkin tadi misalkan jualan somai tadi ya, salah satu contoh yang paling sudah kita bikin lapor dari pagi ini, permintaannya ada karena memang ada yang mencari makanan itu ada sehari-hari, maka permintaan itu juga ada, sumber daya dari bapaknya sendiri tadi mungkin dari ahli yang membuat somai ataupun bahan bakunya juga mudah didapat. Nah, bisa dibilang juga oleh distribusi misalkan bisa menjadi jualan somai yang itu tadi misalkan bisa dijual dikirim, bisa dibuat kain kotaan di GoFood, GrabFood dan segala macamnya. Jadi itu juga menunjang yang tadinya permintaan lokal menjadi permintaan jauh daripada di luar. Dan salah satu yang paling tidak kalah pentingnya berikutnya adalah pemodalan. Dari sisi pemodalan ini bisa membuat yang namanya sumber daya industri kita itu menjadi lebih maju dengan modal kuat untuk usahanya jadi lebih besar. Ketiga, yang berikutnya adalah fondasi dari semua itu adalah manajemen UMKM yang baik dan juga keadilan etika sosial Indonesia. Jadi ini semua kita bicara industri usaha umum maupun UMKM ya. Nah, kalau kita lihat lagi di masa lalu UMKM itu gimana? Yang jelas tadi saya bilang permintaan atau penjualan itu sebatas lokal, kemudian marketingnya hanya offline atau mulut ke mulut, bahkan ya mungkin sangat terbatas di area sekitarnya saja. Mungkin kalau dibilang mungkin juga dari industri aja gitu, tapi kenyataannya kan jadi sangat dibatasi daripada permintaan penjualan. Nah, sumber daya pun sama. Kemudian kalau kita mau dapat sumber daya yang dari daerah lain itu mungkin masih mahal daripada kalau belinya, pilihan-pilihan supaya juga sangat terbatas. Nah, kemudian distribusi atau pengiriman ketika kita bicara 10 tahun 15 tahun yang lalu itu mungkin cuma terbatas transportasi dan pengiriman pakai hal yang mungkin hanya ada beberapa pos dan TV, tapi kan sudah sangat jauh berbeda. Dan juga kita lihat yang saya highlight itu adalah pemodalan. Umumnya pada saat sebelumnya pemodalan itu hanya beberapa sumber ya, untuk modal dulu, yang tentunya dengan bank, koperasi tempat, mungkin DPR juga. Dan yang paling terakhir yang paling zaman dahulu pesan negatif banget itu adalah adalah paling gampang nih, biasanya paling gampang, nggak perlu kesehatan apa-apa, nggak perlu jaminan apa-apa, terkadang jaminan itu bisa jadi kalau di dalam mungkin tanahnya atau apa yang ya dapat ukurannya pasti pasti. Nah, itulah pemodalan di masa lampau. Ya, jadi umumnya itu. Nah, apa yang terjadi dengan perkembangan, saya mau kaitkan ini dengan yang namanya perkembangan pertumbuhan internet. Nah, kalau kita bicara tadi mungkin Erick sudah menyampaikan di awal bahwa fintech itu adalah financial dan teknologi. Maka dia bisa berkembang karena ada teknologi. Teknologi ini tentu kesulitan utama tidak muncul begitu saja. Jadi kita melihat bahwa teknologi yang kita sangat andalkan di dalam fintech ini adalah tentunya adalah internet, dan itu ditunjang dengan namanya pertumbuhan modal internet di Indonesia. Di sini kata-kata mobile itu bagi bisa diakses oleh dunia wireless ya, dengan quality TV dan sebagainya. Jadi di Indonesia sendiri itu pertumbuhannya itu sangat cepat. Nah, makanya boleh dibilang bagaimana kita bisa menjangkau dengan daerah karena kita sudah membangun infrastruktur teknologi komunikasi sampai dengan daerah tersebut. Nah, inilah yang bisa mendorong terciptanya digitalisasi di UMKM. Nah, kalau kita lihat secara statistik UMKM kita itu umumnya kalau kita lihat kemakan digitalisasi itu masih dibagi di Indonesia. UMKM Indonesia yang jumlahnya saat ini sekitar 64 juta itu
56%-nya itu boleh dibilang masih mempunyai digitalisasi dasar. Contoh, di antara yang mungkin digital ya, itu digitalisasi dasar memang adalah kata-kata yang dilakukan melalui secara digital, kemudian mungkin komunikasinya sudah mulai ada WhatsApp, ya hanya ataupun melalui handphone, ya hanya melalui mulut. Kemudian ada juga intermediate atau dia secara online sudah hadir, session secara online. Itu UMKM sudah diwadahi dalam satu website, bisa bergabung di sosial media maupun e-commerce. Dan sayangnya masih baru sekitar less than 10% itu yang sudah melakukan bisnisnya murni online. Oke, secara otomatis, kemudian menggunakan teknologi yang sudah lebih canggih, digitalisasi merupakan bagian daripada keperluan bisnisnya. Nah, ini yang saya pikir kedepannya akan semakin bertumbuh dengan seiring dengan pertumbuhan infrastruktur komunikasi yang semakin tinggi di Indonesia. Oke, saya cukup bangga karena saya dulu termasuk adalah salah satu yang membangun infrastruktur itu di perusahaan sebelumnya. Oke, nah dengan adanya digitalisasi ataupun infrastruktur yang memadai, maka untuk UMKM itu menjadi sangat memudahkan. Banyak solusinya. Kalau kita bicara tadi solusi bahan baku dari mana, sumber daya yang terbatas ataupun pemasaran yang terbatas. Nah, sekarang kita lihat ada berbagai banyak platform ataupun penunjang yang kalau boleh bilang mau cari apa aja itu akan ada di online. Saya mau cari bahan baku ini, saya mau cari yang kualitasnya seperti apa, model yang murah, yang mahal semuanya ada. Dan juga ketika kita tidak menghasilkan suatu solusinya kita bisa dapatkan melalui media-media digital yang tentunya menjangkau customer ataupun pelanggan yang lebih jauh dari lokal daerah, nasional bahkan sampai ke luar negeri. Nah, didukung juga dengan perusahaan-perusahaan logistik yang di Indonesia ini semakin berkembang dan selama pandemi permintaan terus meningkat. Jadi ini adalah solusi untuk 3 hal dan 4 hal yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu sumber daya, permintaan, dan juga sisi transportasi ataupun komunikasi. Nah, yang satu yang belum terjawab adalah solusi pemodalan. Nah, disinilah yang saya bilang UMKM itu menjawab menjadi alternatif solusi daripada UMKM. Solusi daripada perindustrian ataupun usaha ini. Kalau kita lihat bicara modal usaha, itu yang mana aja? Yang paling pertama adalah tabungan pribadi. Tentu yang menjadi tabungan cukup untuk usaha ini adalah pilihan yang baik. Oke, kemudian aset pribadi, rumah, tanah, dapat mobil, bisa dijual, digadaikan, ataupun di refinance ke bank, atau diminta juga. Kemudian pinjaman keluarga, nah ini juga cukup baik juga, asalkan jangan lupa dibayar dengan keluarganya ya, jangan sampai gagal pinjaman semua keluarga diminta, ya. Dan pemerintah pun itu pun sangat membantu UMKM ataupun usaha kecil lainnya dengan solusi rakyat. Nah ini adalah bukti daripada yang namanya perlindungan pemerintah. Sayangnya ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki untuk mendapatkan solusi rakyat ini dan tidak semua pun mudah tidak memiliki juga. Contoh, umumnya mereka meminta usaha yang sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun atau minimal 6 bulan, dan mereka tidak akan dan juga belum pernah menerima bantuan dari kredit lain. Nah, saat ini kadang-kadang menjadi bottleneck bagi teman-teman yang baru mulai berusaha ataupun yang belum mempunyai bahkan strategi usaha pun belum, gitu kan, masih benar-benar rumahan ataupun belum berjalan 6 bulan. Nah, yang satu yang paling lain adalah pinjaman bank, multiguna atau KPA. Dan persyaratannya pun cukup ketat, proses panjang, dan tenornya pun nggak bisa yang tanda kutip saya mau pinjam dong sebulan aja, karena saya cuma keluarin misalkan di musim lebaran nih, saya lagi mau usaha makanan selama bulan lebaran, bulan Ramadan. Ya, maka saya harus pinjam untuk selama 6 bulan, cicilan saya nggak perlu juga, jadi saya hanya itu jumlah yang terlalu besar, waktu yang cukup singkat. Atau ketika saya butuh pinjaman, nanti gajian saya kebalikin. Nah, itu kan nggak mungkin juga pinjam ke KPA atau ke bank yang singkat dan juga jumlahnya mungkin tidak terlalu besar dan tenornya tidak panjang. Nah, di sinilah solusi pending itu hadir. Jadi bagi teman-teman yang bingung mau kemana, harus datang ke banknya sendiri atau bagaimana, fintech ini menawarkan akses yang sangat mudah. Bisa melalui genggaman Anda, handphone, bisa melalui komputer. Nah, jadi ini aksesnya sangat mudah, jadi nggak perlu datang ke bank. Persyaratannya itu relatif mudah, bahkan beberapa mulai dari KTP saja dan tanpa anggunan. Pinjaman cepat, bisa saya dalam hitungan menit dari sejak aplikasi. Boleh dibilang kalau saya mau pinjam promosi, uangnya 15 menit semenjak kalian pakai, itu begitu bisa danai dan bisa ini. Nah, itu sedikit promosi sponsor ya. Dan kemudian seperti yang dijelaskan tadi, untuk saat ini itu ada banyak sekali pilihan daripada fintech yang terdaftar di OJK. Sekali lagi, tolong kalian sebaiknya menggunakanlah fintech yang sudah berizin ataupun terdaftar. Nah, karena itu yang bisa dijamin oleh OJK dan bisa memiliki manajemen perusahaan baik. Oke, ada lebih dari 150 sisi. Saat ini ada 150 sisi, jadi teman-teman bisa dari UMKM bisa memilih yang mana yang cocok, ya kan? Tadi saya bilang ada yang dari channelnya, ada yang dari limitnya, silakan. Dan di segmen limit tertentu itu pilihannya nggak harus 120%, tapi ada banyak, jadi bisa lihat yang mana yang paling sesuai. Tapi banyak ini, sekali lagi, jangan sampai di dalam ada 150 aplikasi ini, apa yang pinjam 150 nya gitu, jangan juga. Gitu. Cukuplah 1-2 yang disesuaikan dengan kemampuan membayar. Oke, karena pun beragam, mulai dari yang bisa membayar duluan hingga bulanan, cicilan, lebih dari 8.000 hingga 2 miliar rupiah, baik itu untuk politik maupun konsumtif. Nah, ini dari sisi pinjam, dari sisi pendana, kalau bagi teman-teman yang memiliki dana bertambungan boleh daripada bank, bisa juga diinvestasikan ataupun dititipkan pengelolaannya kepada fintech dengan hasil ekonomi yang lebih tinggi. Bisa sampai 20%, 15%, dari 30%, tergantung kalian pilih fintech mana yang kalian mau melakukan kerjasama. Oke, dan untuk di sini, kalaupun apapun pinjaman Anda, kalau kita mampu membayar. Jadi fintech itu terkadang sepertinya kejam, dan pendidikan itu di luar itu masih jam. Umumnya karena banyak yang melakukan pinjaman tapi di luar daripada kemampuan yang membayar. Dan tadi adalah teman-teman terkadang memiliki kesulitan sehingga dilakukan seperti itu tidak kan seperti itu. Tapi kalau fintech legal itu menjadi baik sekali. Dan juga ya tadi kita pasti ada prosedur yang sudah diawasi oleh kita juga. Jadi dan sampai kalian meminjam kebijakan legal yang menunjuknya ya tidak seperti manusia. Oke, dari situ mungkin bisa dilihat bahwa fintech itu adalah kehadirannya adalah belang api yang tadi dibilang sumber-sumber pendanaan yang ada kami. Jadi bukan melawan ya, tapi ini kita akan melengkapi. Yang mana yang dibutuhkan sesuai dengan dibuat, kalau tahu nggak punya anggunan, mungkin nggak bisa terbang, nggak bisa terbang, bisa seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan tadi, itu sebagai platform itu mempertemukan antara pendana dan juga peminta.
kita punya platform dan kita seperti kebetulan kecepatan Wangi itu kita bersifat nasional. Jadi dimanapun peminjamannya dan dimanapun dananya bisa saja kebetulan ada yang perlu modal di Jogja, tapi kebetulan ada yang memiliki dana berlebih di area misalkan Manado, itu tidak masalah. Jadi kita pertemukan walaupun jarak memisahkan kita pertemukan antara peminjam dan pendananya itu melalui aplikasi digital yang baik secara web, Android ataupun iOS. Nah, di sini Wangi menggunakan platform Android. Oke. Nah, di sini perlu dikasih tahu juga bahwa kita ada yang namanya kesepakatan dan perjanjian. Jadi semuanya itu kita ikat ada perjanjian antara peminjam dan pendana dan itu sendiri hanya sebagai platform yang menengahnya. Oke. Nah, ini saya kasih lihat kepada teman-teman kita. Ini adalah kalau mau mencari tahu itu sudah terdaftar atau enggak ya di OJK. Search saja di internet ataupun di aplikasi OJK. Nama-namanya nanti ada di OJK. Kalau enggak ya mungkin di media-media riset apakah itu terdaftar atau enggak. Jadi pelajari dulu platformnya sebelum melakukan pinjaman atau pendanaan. Nah, saya kasih highlight Wangi itu di nomor 63 sudah terdaftar sejak 2018 dan kita saat ini sudah mendanai lebih daripada 3 triliun rupiah semenjak kita hadir dari Indonesia dan juga sudah mendanai lebih daripada 607 dolar aktif. Jadi boleh bilang sudah banyak yang mempercayai Wangi dan semoga kita tetap terus menjaga amanah tersebut. Oke. Mungkin saya lanjut sedikit dengan pengenalan produk Wangi. Nah, tadi itu kita sebelumnya akan saya kasih sedikit. Wangi itu apa? Jadi Wangi itu kita punya aplikasi berbasis mobile Android bisa di Google Play Store. Kita bisa melakukan jaminan dan di kita ada dua menu, satu menu untuk pendana maupun peminjam. Oke. Jadi ini saya kasih sedikit. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi masuk ke menu pendanaan dan ketika mau melakukan pinjaman itu ke menu pinjaman. Wangi sendiri memiliki produk dengan unit maksimal 4 juta, jadi unit awalnya 400.000 sampai 1 juta. Jam tenor waktunya ada 21 hari, ada 20 hari, ada 3 bulan, ada 9 hari, dan ada 4 bulan, ada 20 hari. Dan di sini kita terbuka semua biaya-biaya ataupun bunganya, jadi kita terbuka dan semua akan dipaparkan di dalam aplikasi tersebut. Oke. Dan untuk KYC-nya, jadi kita lihat ini pembunuhan data fintech, tidak perlu beragam. Cukup contoh pinjaman pribadi ataupun pinjaman produktif, usia 21 sampai 55 tahun, memiliki KTP, tapi untuk verifikasi wajah, kemudian dokumen KTP, bisa ataupun kondisi usaha untuk UMKM, bisa difoto, dan izin usaha dari ada juga izin usaha masih baru memulai ataupun belum memiliki izin atau dalam proses bisa tetap melakukan pinjaman. Tapi jangan misalkan foto kondisi usahanya. Domisili Indonesia dan segala macamnya kita pikir wajar dan tidak ada kekerasan lainnya. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang mau melakukan pendanaan bisa melalui kita dan bunganya itu sangat kompetitif. Boleh dibilang tadi mungkin ada yang sempat bertanya bunga 20% bagaimana dapatnya? Salah satunya ya ke Wangi itu bisa ada 20,5% bahkan bisa didapatkan. Oke. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari Wangi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Jadi tadi sedikit merangkum ya Pak ya. Jadi faktor pendorong yang membuat orang tuh mau mengakses fintech, apalagi di tengah COVID begini, justru karena kemudahannya dari sisi teknologi ya Pak ya. Betul. Baik dari persyaratan maupun dari sisi teknologi ya. Ya Bu Nadira, boleh nanya? Boleh Pak, boleh. Gimana Boleh, nih Pak. Pak? Silakan Pak. Ya. Ini mungkin kepada Pak Yohanes atau Pak Koko ya. Jadi kita ini kan UMKM ada di pedesaan, Pak. Di pedesaan yang tentunya fintech ini kan berbasis teknologi. Nah, bagaimanakah yang tentunya kita rasakan kelihatannya sosialisasinya kan belum sampai ke daerah-daerah. Bagaimana strategi penetrasi ke wilayah daerah nih Pak? Tentunya dengan keterbatasan teknologi, ini kan tentunya OJK Pen juga kelihatannya mewajibkan untuk kredit produktif ya, pinjaman produktif. Nah ini yang di daerah belum kelihatan terasa nih Pak, karena keterbatasan teknologi. Mungkin itu bagaimanakah penetrasinya yang jitu lah untuk ke depan. Terima kasih. Monggo. Pak Koko mungkin mau jawab dulu atau? Monggo silakan Pak. Ya. Oke, mungkin saya bantu jawab dulu. Jadi Pak Tulus memang betul di daerah-daerah memang jadi salah satu persyaratan yang namanya fintech ini adalah adanya internet umumnya itu. Jadi dan alhamdulillah boleh dibilang bahwa seluruh kecamatan di Indonesia sebenarnya sudah terjangkau daripada internet setidaknya 2G maupun sekarang hampir semuanya sudah mulai tercakup 4G. Tapi setidaknya semuanya sudah tercakup 3G. Jadi smartphone yang kita gunakan ataupun komputer kita sebenarnya sudah bisa mengakses internet di seluruh kecamatan di Indonesia. Nah itu memang. Nah pertanyaannya adalah, oke, akses internetnya sudah ada, tapi bagaimana dengan sosialisasinya?
gitu kan. Jadi sosialisasinya itu inilah yang sebenarnya kita galakan dengan kita dari OJK sendiri mewajibkan pelaku P2P, platform P2P untuk melakukan sosialisasi sampai ke daerah-daerah. Kewajiban di luar Jawa maupun di Jawa itu ditetapkan. Tapi memang sayangnya di tengah pandemi ini agak berkurang nih Pak. Jadi kita lebih mengharapkan justru sebenarnya yang sekarang yang bisa dilakukan adalah online seperti ini. Kita pun melakukan melalui sosial media maupun itu, tapi kembali ke tadi mungkin penetrasi yang kurang. Jadi ya, tapi tidak bisa yang banyak yang kita lakukan karena sekarang kondisinya pandemi seperti ini Pak. Jadi itu makanya mungkin kita saat ini baru bisa melakukan untuk sosialisasi online maupun sosial media saat ini. Kedepannya tahun depan mungkin kita akan bisa kembali jalan-jalan ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi. Ya Pak, terima kasih. Mungkin menambahkan sedikit Pak Yohanes dan Pak Tulus, betul memang bahwa saat ini kondisinya tidak ideal gitu Pak. Saya sih akan dengan senang hati datang ke Brebes, ketemu Bapak semua dan melakukan presentasi langsung, bisa lebih ngobrol gitu loh. Bisa langsung lihat produk-produknya, para peserta segala macam. Tapi memang di tengah kondisi yang tidak ideal ini, saat ini sarana yang kita bisa lakukan adalah ya salah satunya webinar seperti ini Pak. Nah, memang menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Yohanes, betul bahwa fintech itu diwajibkan untuk melakukan sosialisasi dan kita ada seperti kewajiban untuk itu. Tapi di luar itu kami juga mengedepankan atau menggalakkan yang namanya sosial media Pak. Walaupun mungkin ini tidak masuk sebagai kredit sosialisasi, tapi intinya kami ingin menyampaikan pesan itu tadi, bahwa kegiatan literasi atau edukasi finansial kepada masyarakat itu tetap kami lakukan, walaupun mungkin istilahnya tidak dihitung sebagai credit point. Tapi karena itu memang misi kami untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, jadi tetap kita lakukan. Jadi kedepannya kita juga akan menggalakkan komunikasi lebih intens dengan sosial media, salah satunya yang ada di atas saya ini. Nah, kenapa sosial media Pak? Karena ya sekarang rata-rata hampir semua orang punya handphone Pak, dan beberapa bahkan ada handphonenya 2 atau lebih. Terutama teman-teman yang sektor UKM yang mereka mulai usaha online segala macam, pasti ada tuh yang namanya setidaknya Facebook lah atau Instagram lah atau Twitter, tuh setidaknya salah satu di antara itu pasti ada, dan itu salah satu cara kita untuk menjangkau teman-teman yang secara fisik tidak bisa ditemuin secara langsung Pak gitu. Jadi mungkin dan satu lagi sebetulnya tadi Ibu Indri ya dari Solusi kita mengemukakan sesuatu yang sangat menarik ini, yaitu kerjasama dengan perpanjangan tangan dari pihak-pihak seperti koperasi seperti Bapak dan kawan-kawan di Brebes. Jadi itu bisa melakukan ya sering-sering lah kita melakukan tatap muka online seperti ini gitu ya. Kita bisa menjalin kerjasama yang lebih intens lagi Pak ke depannya. Harapan kita dan saya rasa harapan teman-teman fintech semuanya kurang lebih sama. Kita bisa menyampaikan pesan, melakukan edukasi ke masyarakat tentang apa itu fintech, manfaatnya fintech, dan bagaimana mengelola fintech demi kemajuan ekonomi bangsa. Saya rasa itu tambahan sedikit dari saya Pak Tulus, Pak Yohanes. Ya. Makasih Pak Koko, Pak Yohanes. Sebentar ke acara Q&A yang kedua. Ternyata ini cukup banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Sudah dibantu list sama rekan saya Mbak Cynthia. Kita lanjut ya Bu ya untuk Q&A ya Bu. Oke. Jadi sudah ada pertanyaan. Bentar. Sudah ada pertanyaan yang mampir nih. Kami sudah pilih dari panitia, kita sudah pilih Bu. Jadi ada 3 ya. Ada dari Mbak Novi, Mbak Rahmada dengan Mas Danar. Oke, mungkin kalau untuk Mbak Novi, mungkin saya langsung bagi aja ya Bapak Ibu ya.
Untuk pertanyaan dari Mbak Novi, mohon kesediaannya dari Bu Indri mungkin untuk menjawab ya Bu. Jadi begini pertanyaannya Bu. Bagaimana keamanan dari data peminjam? Nah, silakan Bu. Oke, kita di sini nih secara POJK ya, data peminjam maupun data lender itu harus sangat dilindungi. Nah, apalagi kemarin kita juga barusan lolos ISO nih Pak, setelah 3 bulan bertubi-tubi ya. Di ISO sendiri itu kan dilihat ini bagaimana sih caranya si solusi kita ini memanage data nasabah segala macam, dan itu semuanya harus declare di dalam website kita, betul ya Bapak Ibu ya semuanya, bahwa kita menjamin bahwa borrower itu maupun lender itu kita lindungin datanya. Nah, untuk bahwa kami pasti melakukan seperti itu, dari mana yakinnya? Ya pertama dari bukti kami, dari solusi kita, dari Uangmi juga saya pasti yakin bahwa Uangmi udah lolos ISO ya. Yang lain-lain saya yang semuanya udah lolos ya Bu. Semua yang sudah lolos ISO dipastikan kita ini ngerti caranya memanage data nasabah Bu. Data lender maupun borrower. Itu sih jawaban saya. Karena OJK sendiri mewajibkan Bu. Semoga ini menjawab sih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau nambah nggak? Mungkin menambahkan Ya. sedikit Bu. Ya. Ya. Jadi dari salah satu standar juga adalah tidak hanya pengelolaan data secara internal ataupun kita sendiri, tapi juga mencegah dari pihak luar, pihak ketiga ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mencuri data. Jadi salah satu persyaratan daripada ISO itu adalah bagaimana security-nya server-server kita, data-data kita. Jadi kalau Bodi bilang apakah bisa dihack atau enggak, insya Allah enggak. Mudah-mudahan tidak, karena kita juga sudah dicek oleh ISO, dicek ke standar keamanan datanya secara teknologi, jadi tidak akan mempunyai security yang cukup tinggi, jadi nggak akan bocor karena hack atau apa. Mudah-mudahan seperti itu juga membantu teman-teman supaya sadar bahwa fintech juga yang resmi, sekali lagi yang resmi dan yang legal itu mempunyai keamanan data yang cukup tinggi. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Tulus Pak ada ada pesan, tips pesan. Oh ya, terima kasih ini kepada fintech dari Pak Ahmad dari Digiland, dan Pak Koko Ya, dari Pak. Finplus, Pak Yohanes dari Uangmi, Dunia dari Avanti, dan Bu Indri dari Solusi Kita, dan juga di sebagai moderatornya. Terima kasih saya mewakili Koperasi Digiland Status atas kesempatannya dapat ikut sosialisasi ini. Semoga ke depan bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan UMKM di wilayah Brebes. Kita sangat terbuka lebar untuk bekerja sama, untuk tentunya dengan tujuan niat baik kita mengedepankan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya UMKM di Indonesia. Itu Mas Pak Koko, Pak Yohanes, Dunia, dan teman. Terima kasih nih. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa bertemu lagi Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Sama-sama, banyak, Pak Tulus. Pak Tulus. Oke, Semangat Pak. Ya Pak Eri. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua panelis, Bu Indri dari Solusi Kita, Pak Yohanes dari Uangmi, Pak Tulus juga, Pak Ahmad Riyandi dari Digiland, Pak Koko dari Finplus, Mbak Nia dari Avanti, dan juga Mas Erik dari Solusi Kita. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan teman-teman peserta yang sudah mau meluangkan waktunya juga untuk ikutan webinar ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya tutup
YouTube ya di sini ya. Terima kasih, sampai jumpa di next webinar selanjutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya.